Shalom, senang sekali pada saat ini kita bisa berjumpa di dalam renungan yang akan kita bahas hari ini. Teman-teman Pedikanisius, perkenalkan nama saya adalah Yulianti Jaya Laksana. Biasa saya aktif di Persekutuan Doa Santo Yosef. Nah, malam hari ini kita akan membahas satu topik yaitu Here to Stay. Nah, ini adalah topik yang menjadi lanjutan dari topik sebelumnya. Ya, topik sebelumnya dirangkai menjadi satu rangkaian yaitu bangkit menjadi anak Kristus. Nah, ketika menjadi anak Kristus, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus menjadi orang yang tangguh di dalam Kristus, ya. Jadi anak yang tangguh ketika menghadapi berbagai masalah dan cobaan. Nah, yang kedua adalah ketika kita berada di dalam satu keadaan kebimbangan. Nah, ketika kita bimbang, ya pasti banyak godaan-godaan yang timbul, ya, dan mungkin keraguan-raguan. Apakah kita mau tetap berjalan bersama Tuhan, ataukah kita akan lari dari Tuhan? Nah, ketika kita sudah mengambil keputusan menjadi anak-anak Tuhan, nah, itulah yang akan kita bahas malam hari ini, ya, yaitu adalah menjadi seseorang yang bertahan di dalam Tuhan. Kita mau lihat ayatnya dulu, ya. Kita buka Yohanes 15 ayat 5. Begini bunyinya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kita adalah seperti ranting-ranting yang menempel pada pohon anggur. Jadi, jika kita menempel pada pohon anggur, kita akan mendapat makanan terus dan kita bisa hidup terus. Di sini jelas dikatakan bahwa sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pesan ini sangatlah kuat buat kita semua. Sebagai anak Tuhan, kita pasti mengalami berbagai persoalan di dalam hidup kita. Mungkin kalau seumur masih muda, persoalannya dengan teman, dengan keluarga, ya, juga kemudian mungkin dengan teman sekolah, pasti selalu ada saja persoalan yang rumit dan pelik yang harus kita lalui. Nah, tetapi kita kan sudah mengambil keputusan bahwa kita ingin tetap berjalan bersama Tuhan, ya. Nah, sekarang untuk tetap berjalan bersama Tuhan, ternyata kita harus bertahan di dalamnya. Tidak bisa kita santai-santai dan diam saja, tetapi kita tetap harus bertahan di dalamnya. Nah, kita akan bahas mengapa terjadi demikian. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, ada pihak yang tidak senang, teman-teman. Nah, itu siapa? Itu adalah iblis dan roh jahat. Nah, iblis dan roh jahat itu selalu mengintai kita setiap saat. Ketika kita sudah bersekutu dengan Tuhan, pasti mereka tidak senang, ya. Mereka akan melakukan yang namanya menggoda kita, ya. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Kapan itu mencari peluangnya? Mungkin ketika kita sedih, iblis akan masuk menggoda kita. Ketika kita putus asa, iblis akan menggoda kita juga. Nah, itu adalah sebab yang pertama. Ada lagi sebab yang kedua. Yang kedua adalah kelemahan kita sebagai manusia. Itu juga celah buat iblis dan roh jahat untuk masuk ke dalam kehidupan kita, ya. Biasa 7 kelemahan kita itu disingkat dengan bong, kibul, geli, mama. Nah, kita udah tahu kan, ya. Kita itu orang yang cenderung sombong, kikir, cabul, glojo itu serakah, kemudian iri, kemudian marah, pemarah, juga pemalas. Nah, semua celah ini akan digunakan oleh iblis dan setan serta roh-roh jahat untuk menggoda manusia, untuk masuk ke dalamnya. Dan mereka ingin agar kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Nah, oleh sebab itu kita harus bertahan di dalam menghadapi godaan dari si jahat ini. Nah, kita sebagai manusia yang lemah tentu saja tidak kuat, tetapi kita harus mempunyai sumber kekuatan yang sejati, ya. Nah,
Tuhan Allah kita sungguh-sungguh sangat mencintai kita, ya, sangat-sangat mencintai kita. Dia menciptakan kita serupa bahkan dengan gambarannya. Nah, Allah Bapa kita sangat baik sehingga Dia memberikan penolong bagi kita. Dia mengirimkan putranya Yesus untuk menebus dosa kita, dan Yesus naik ke surga tetapi memberikan penolong kepada kita, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal berikut. Nah, apa yang harus kita lakukan di dalam kita bertahan? Nah, yaitu yang disebut 5 jari-jari roda kehidupan Kristiani, ya. Seperti roda itu harus berputar. Kalau berputar berarti bisa berjalan terus. 5 jari-jari ini melambangkan bahwa jika salah satu saja putus atau tidak ada, nah itu akan membuat roda tersebut pincang dan jalan dengan tidak benar. Nah, kita akan lihat satu persatu apa sajakah itu. Yang pertama adalah doa, ya. Kita harus selalu berdoa. Kenapa? Karena kita membina relasi yang intim dengan Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Seumpamanya ada lemari es atau kulkas yang tugasnya adalah fungsinya mengawetkan makanan supaya tidak cepat busuk, itu harus selalu dicolokkan kepada yang namanya listrik. Nah, kalau misalnya listrik itu dicabut, ya, dan misalnya mati lampu, maka akan terjadi makanannya dalam beberapa jam akan mulai ada yang membusuk. Nah, demikian pula kita, doa itu seperti listrik yang harus dicolokkan ke sumbernya, sumber kekuatan, ya, sumber energinya, sehingga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, ya, bermanfaat dan tentu saja menjadi berguna, makanannya menjadi awet. Demikian pula relasi kita dengan Tuhan harus dibina terus-menerus sehingga hubungan kita dengan Tuhan baik, akrab dan intim, gitu, ya. Kemudian juga yang kedua adalah firman. Nah, firman yang kita bisa baca di dalam kitab suci merupakan guidance atau petunjuk, ya. Apa yang Tuhan ingin katakan kepada manusia ada di dalam kitab suci. Jadi kalau kita membaca kitab suci artinya kita mendengarkan suara Allah. Nah, ini juga penting di dalam 5 jari-jari tersebut. Kita akan lihat yang ketiga. Yang ketiga adalah persekutuan Kristiani, yaitu kita sebaiknya bergabung di dalam sebuah komunitas. Nah, saya percaya di sini, di Persekutuan Doa Kanisius ini adalah sebuah komunitas yang sangat baik dan kompak, ya. Terbukti bisa ada persekutuan doa yang rutin di dalam kegiatannya, dan itu adalah suatu kelompok, suatu komunitas yang saling mendukung, saling mendoakan, saling tolong-menolong, ya. Oleh sebab itu selalu bisa bertahan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya adalah pelayanan. Nah, ketika kita melayani, kita akan mendapatkan banyak hal di dalam hidup kita, di dalam ketika melayani. Melayani adalah suatu bentuk, ya, balasan cinta kita kepada Tuhan. Tuhan begitu mencintai kita, Tuhan begitu mengasihi kita. Oleh sebab itu kita ingin membalas cinta Tuhan sebagai suatu relasi yang indah, ya. Yang terakhir adalah Ekaristi. Ekaristi itu adalah satu perayaan di mana kita bersatu dengan Tuhan. Nah, Tuhan ingin supaya kita selalu hidup bahagia dan damai sejahtera. Nah, oleh sebab itu kita harus bersatu dengan Tuhan dan mengenal Dia lebih baik dan menjalankan roda-roda Kristiani ini dengan sebaik-baiknya. Nah, teman-teman Kanisius yang terkasih, jangan takut. Kok rasanya sulit ya mau menjalankan semuanya? Nah, tapi Tuhan sudah memberi apa kita tadi? Modal kekuatan yang begitu luar biasa, yaitu Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin membagikan satu pengalaman saya, di mana ketika itu saya sudah melewati yang seperti topik tadi, ya, yaitu ketangguhan. Ya, akan saya ceritakan begini. Ketika itu saya mengalami satu fase kehidupan di mana kehidupan saya yang tadinya datar-datar saja ternyata mengalami satu gejolak yang luar biasa, ya, ketika suami saya sakit stroke sehingga tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa melakukan hal-hal yang sewajarnya. Nah, ketika itu saya harus menanggung beban yang luar biasa, yaitu pekerjaan kami yang harus saya jalankan seorang diri. Biasanya suami saya yang menjalankannya
dengan kerja keras. Namun ketika dia sakit, otomatis saya yang harus mengerjakan. Nah, ketika itu saya masuk ke dalam fase yang namanya apa? Adalah frustasi. Memang ketika pertama-pertama kita merasa tangguh. Oh, saya tangguh, saya bisa menjalani. Saya menjalani itu selama 6 tahun ya teman-teman. Nah, itu ketangguhannya pasti udah ada. Ya betul ya, pasti semua setuju. Nah, kemudian saya mulai fase yang berikutnya, yaitu saya mulai depresi, mulai frustasi, mulai putus asa. Karena pekerjaan yang begitu berat, saya harus tanggung sendiri. Nah, disitulah mulai ada keputusan. Apakah saya mau berjalan terus bersama Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan saya, atau saya putus asa dan down, dan saya pergi begitu saja. Ya. Nah, ternyata saya mau memutuskan apa? Saya mau ikut Tuhan. Saya akan kerjakan ini dengan baik. Nah, tetapi Tuhan memberi saya jalan keluar. Saya ketika itu sangat ingin sekali ya, bahwa saya cukup Tuhan sampai sini. Cukup ini akan saya kerjakan sampai sini, dan saya ingin Tuhan memberi saya jalan keluar, yaitu dengan melepaskan semua pekerjaan yang sulit ini. Tanggung jawab yang besar ini saya ingin lepaskan. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan untuk Tuhan bimbing bagaimana ini. Tuhan memberikan jalan keluar yang sungguh luar biasa. Ketika itu saya memutuskan untuk menjual usaha kami semuanya, dan luar biasanya Tuhan menyediakan juga pembeli buat kami. Nah, singkat cerita, usaha itu bisa dijual dan dilepaskan. Dan yang paling penting adalah Tuhan juga memberi jalan keluar, yaitu memberi pekerjaan yang baru kepada saya sekeluarga. Nah, pekerjaan yang baru ini ternyata selain lebih ringan, lebih simpel, memberikan waktu saya lebih banyak untuk bisa melayani, untuk bisa bersekutu bersama, untuk bisa berdoa, untuk bisa juga membaca firman Tuhan. Jadi 5 jari-jari itu tetap bisa saya jalani untuk tetap bertahan di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ternyata setelah saya mendapatkan pekerjaan yang baru pun persoalannya tetap ada. Nah, teman-teman sekalian, sobat-sobat PD Canisius yang terkasih, percayalah bahwa setiap persoalan kita, setiap fase di dalam kehidupan kita, jika kita menyerahkan kepada Tuhan, jika kita mau berjalan bersama Tuhan, kita mau menjalankan roda Kristiani, iman Kristiani kita percaya Roh Kudus yang akan memampukan kita, maka semuanya akan menjadi sebuah damai sejahtera dan kebahagiaan yang Tuhan inginkan untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.